Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini orang-orang dari dunia iblis kuno dikejutkan oleh munculnya banyak sosok dari awan ungu hitam. Apalagi kekuatannya tidak lemah. Dan sosok-sosok ini memiliki aura keabadian kaisar. Namun setelah mengamatinya dengan cermat, mereka menyadari bahwa sosok-sosok tersebut sebenarnya adalah boneka. Saat ini armor dewa palsu tampak seperti cairan hitam kental setelah tahanan roh menghapus segelnya. Cairan hitam itu naik dan dengan sempurna menjadi armor besi yang menutupi seluruh tubuh boneka iblis. Seolah-olah semua boneka iblis telah berubah menjadi prajurit Taisu. Mata Xiaoyan berbinar saat melihat pemandangan di depannya. Ini adalah bagian dari rencananya, yaitu menciptakan pasukan dengan armor dewa palsu. Dan mereka akan menjadi kelompok boneka iblis yang dikendalikan oleh Yetian di medan perang. Tentu saja Xiaoyan tidak meragukan kekuatan barisan ini. Mereka adalah keabadian kaisar di masa hidupnya. Sekarang setelah disempurnakan oleh Yetian dan dilengkapi oleh armor dewa palsu, maka kekuatan tempurnya akan melonjak secara signifikan. Perlu diketahui bahwa yang terkuat dari prajurit Taisu sebelumnya hanyalah di tingkat Dewa Dao. Namun mereka sudah memenuhi syarat untuk melawan keabadian kaisar berkat armor dewa palsu. Sekarang setelah pasukan boneka iblis di ranah keabadian kaisar mengenakan armor dewa palsu, maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melawan keabadian dewa. Bagus, cangkang kura-kura ini cukup ajaib. Ia sebenarnya memiliki kekuatan pertahanan seperti itu. Yetian berkata sambil tersenyum puas. Dia bahkan terlihat lebih puas dari Xiaoyan. Kurasa jumlah pasukanku masih tidak cukup. Aku harus mengumpulkan 100.000 boneka iblis terlebih dahulu. Selamat tinggal. Yetian tiba-tiba berbicara lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengirim pasukan boneka iblisnya ke dalam celah kehampaan. Tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang perlu aku percayakan padamu, ucap Xiaoyan. Yetian yang hendak pergi pun sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia membalikkan tubuhnya hanya untuk memandang Xiaoyan dengan marah. Ada apa? Jika ada sesuatu, maka katakan dengan cepat. Ingat, aku tidak menyukai hal yang tidak berguna. Yetian segera menjawab dengan kasar. Dia sama sekali tidak menghormati Xiaoyan. Dan dia tidak pernah takut kepada Xiaoyan. Aku masih memiliki klon di sini. Mungkin aku perlu bertanya padamu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Setelah berbicara, dia mengeluarkan peti mati merah yang menjaga klon suci di dalamnya. Xiaoyan berpikir bahwa Yetian jauh lebih baik darinya dalam hal membudidayakan avatar. Apakah kamu berniat memanfaatkanku lagi? Kalau begitu, lupakan angan-anganmu itu. Aku tidak akan pernah bersedia. Yetian berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia bahkan tidak memberi wajah apapun kepada Xiaoyan dan langsung menolak permintaan Xiaoyan bahkan sebelum pihak lain menjelaskannya. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar ini. Matanya melihat peti mati merah di depannya. Meskipun dia memiliki metode pemurnian dari sekte boneka dewa, tetapi dia perlu mencari boneka mayat dengan kekuatan 5 elemen berbeda untuk memurnikannya. Karena kamu tidak mau, maka berikan beberapa boneka iblismu, dan aku akan melakukannya sendiri, ucap Xiaoyan. Oke, pilih sesuai keinginanmu, ucap Yetian. Dalam hal ini dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan boneka iblis lagi. Xiaoyan segera memilih 100 boneka iblis sekaligus dengan atribut yang berbeda. Yuyan pernah memberitahunya, persyaratan yang dibutuhkan untuk teknik boneka adalah dengan mengorbankan mayat dengan 5 elemen berbeda. Pada saat ini Xiaoyan terus memilih dan jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu. Dia bahkan memilih 1000 boneka dan dia belum punya niat untuk berhenti. Yetian yang menyaksikan adegan ini pun tidak bisa untuk tidak tercengang. Hei,
Apa yang kau lakukan? Ini adalah boneka iblis yang telah kusempurnakan dengan kerja keras. Kamu sebenarnya ingin menggunakannya sebagai pengorbanan. Sungguh membuang-buang sumber daya, ucap Ye Tian dengan marah. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seolah-olah dia tidak mendengar keluhan Ye Tian. Ye Tian merasa hatinya sangat sakit. Segera tatapannya beralih ke peti mati merah sebelum berkata dengan tak berdaya. Baiklah, baiklah. Berikan aku peti mati busukmu, dan aku akan membudidayakannya untukmu. Ye Tian melambaikan tangannya. Segera peti mati merah di depan Xiaoyan terbang ke dalam awan ungu dan hitam. Baru pada saat inilah Xiaoyan berhenti setelah Ye Tian akhirnya menyerah. Terima kasih, ucap Xiaoyan sembari menangkupkan tangannya dengan sopan. Ada senyum puas yang muncul di wajahnya. Sungguh tercela. Seluruh dunia menganggap iblis itu kejam. Namun dibandingkan dengan makhluk tercela sepertimu, maka kamulah iblis yang sebenarnya. Ye Tian berkata dengan marah. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Segera sosoknya tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi awan ungu hitam, membawa sekelompok boneka iblis dan menyapu kehampaan. Jangan pergi terlalu jauh. Akan ada perang sesegera mungkin. Xiaoyan memperingatkan. Diam, aku tahu itu. Suara Ye Tian bergema sementara sosoknya baru saja menghilang. Xiaoyan tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Meskipun temperamen Ye Tian sangat kasar dan tidak mau menurut, tetapi pada dasarnya dia bersedia membantu. Setelah menyaksikan Ye Tian pergi, Xiaoyan membalikkan tubuhnya. Saat ini masih ada begitu banyak anggota badan dan lengan patah dari prajurit Taisu yang terbunuh. Xiaoyan menjentikan jarinya. Nyala api terbang keluar dan berubah menjadi lautan api yang membakar semuanya menjadi abu. Sekarang hanya Suci yang belum benar-benar runtuh. Bagaimanapun dia adalah makhluk abadi. Melihat kepalanya berangsur-angsur pulih, Xiaoyan melukainya lagi dan selalu membuatnya sangat lemah. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Suci hanya bisa meraung kesakitan. Jelas dia sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaan Xiaoyan. Bagaimanapun dia berbeda dari para prajurit Taisu. Dia memiliki jiwanya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan tidak langsung memusnahkannya, melainkan membuatnya merasakan rasa sakit yang panjang. Tentu saja aku ingin menggunakan darah dan jiwamu untuk memberi penghormatan kepada ribuan makhluk yang mati di Laut Barat, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan pil racun. Itu berubah menjadi cairan dan secara paksa diintegrasikan ke dalam tubuh Suci. Segera setelah itu Xiaoyan mengeluarkan rantai besi dan menggantung tubuh Suci yang membusuk di atas batera. Tidak peduli bagaimana Suci berteriak, Xiaoyan tidak lagi memperhatikannya. Dengan kondisinya saat ini, Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan lagi. Siapapun di Batera Tabut dapat dengan mudah menekannya. Sekarang aku ingin kamu, Taisu, bisa merasakan hidup lebih buruk dari kematian, ucap Xiaoyan. Kilatan dingin melintasi di matanya. Saat menghadapi Taisu, Xiaoyan tidak punya belas kasihan apapun. Taisu membantai makhluk hidup di dunia sensi dengan sangat sadis. Xiaoyan tidak bisa membayangkan berapa banyak Taisu menghancurkan makhluk hidup di Laut Barat ini. Ayo pergi. Xiaoyan segera memberi perintah setelah semua terselesaikan. Segera puluhan ribu orang dari dunia iblis kuno kembali ke Bahtera dan meninggalkan kehampaan ini dengan kecepatan penuh. Adapun Suji, dia diseret keluar dari Bahtera dengan rantai yang mengikat tubuhnya. Dia sekarang menderita racun yang sangat parah. Saat tabutnya diseret melintasi kehampaan, tubuhnya yang busuk pun akan semakin rusak oleh dampak yang terus-menerus. Tidak ada yang memperdulikan ceritanya. Pada saat ini Xiaoyan perlahan duduk bersila. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke laut kehampaan utara Beiming seperti yang diinstruksikan Ratu. Namun jika dia benar-benar bertemu dengan pasukan Taisu di tengah perjalanan, maka Xiaoyan tetap tidak akan melepaskan mereka. Sementara itu scene berganti di kehampaan tertentu di kehampaan Laut Barat. Bailin yang tiba di sini segera melaporkan semuanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Menarik, menarik. Sensi ini sangat pengecut. Bahkan jika ingin dianggap balas dendam, bukankah sudah terlambat untuk kehampaan yang tidak berarti lagi? Jumlah seperti itu agaknya terlalu memalukan untuk menggempur Taisu di kehampaan Laut Barat. Sementara kekuatan utama Taisu sudah pergi ke medan perang utama. Meskipun trik ini menggelikan, namun aku juga ingin tahu siapa sebenarnya orang yang memimpin mereka. Sejak kamu berani membunuh prajurit Taisu, maka kamu juga harus siap dimakamkan di kehampaan Laut Barat ini. Semuanya
Panggil semua komandan di Kehampaan Laut Barat untuk berkumpul. Para bajingan sensi ini harus dikepung dan ditindas sepenuhnya. Orang yang berbicara adalah Jenderal Mengsen. Setelah Bailin melaporkan semua yang terjadi, dia juga melihat Lihai yang datang tergesa-gesa. Namun ketika dia melihat tidak ada Suji di sisinya, wajahnya langsung berubah drastis. "Di mana Komandan Suji? Mengapa kamu kembali sendirian?" ucap Bailin. "Ini sangat darurat. Musuh kali ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Agar bisa memanggil bala bantuan, Suji memilih untuk menahan mereka sendirian," kata Lihai dengan mata merah. Bailin tiba-tiba menatapnya dengan dingin. Dia tahu betul seperti apa karakter Lihai. Dia pasti menggunakan cara licik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mohon kepada Tuan Mengsen untuk segera mengambil tindakan. Banyak prajurit Taisu yang musnah. Bahkan nyawa Komandan Suji mungkin dalam bahaya besar, ucap Lihai berkata dengan serius. Mereka saat ini berada di kapal Dewa Void yang lebih besar dan lebih canggih. Jika seseorang melihat ke sekeliling, hal yang paling mengejutkan adalah bagian belakang kapal Dewa Void ini seperti benua. Itu sangat besar dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Jika dijumlahkan, mungkin angkanya mencapai jutaan. Awalnya tentara-tentara ini disiapkan untuk dikirim ke garis depan. Bukan karena kami kekurangan pasukan. Sebaliknya sudah memiliki segala persiapan. Namun sekarang Sensi berani melakukan kesalahan di Kehampaan Laut Barat. Jadi aku akan membiarkan mereka mengerti. Kami Taisu tidak hanya menang dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas, ucap Jenderal Mengsen. Bailin dan Lihai berdiri di istana luas. Tanahnya datar seperti cermin. Di ujung terjauh, terlihat seorang pria duduk di singgasana dengan kaki disilangkan. Dan pria itulah yang disebut Jenderal Mengsen. Dia melambaikan tangannya. Cahaya biru berkedip dan membentuk peta bintang yang menunjukkan pemandangan Kehampaan Laut Barat. Hanya ada 6 bahtera, namun mereka sebenarnya sangat berani. Sekarang mereka melakukan perjalanan. Dari kelihatannya, mereka ingin melarikan diri. Aku sudah mengunci lokasinya. Ayo berangkat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.